Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat semua. Baiklah, pada pertemuan pertama kita akan belajar mengenai tentang materi azas-azas manajemen perkantoran. Nah, di sini ada 3 azas. Siapa yang tahu? Atau siapa yang sudah membaca materi sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ya, Ananda, silakan. Apa itu 3 azas manajemen perkantoran? Ya, benar sekali Ananda. Tepuk tangan dulu. Ya, azas-azas manajemen perkantoran itu ada 3. Yang pertama, azas sentralisasi. Yang kedua, azas desentralisasi. Dan yang terakhir itu adalah azas gabungan atau disingkat dengan dekonsentralisasi. Baiklah, sebelum memulai materi pelajaran, di sini Ibu akan memberikan kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai, yaitu dapat memahami azas-azas manajemen perkantoran, di mana indikatornya siswa dapat memahami azas sentralisasi, yang kedua siswa dapat memahami azas desentralisasi, dan yang ketiga atau yang terakhir itu siswa dapat memahami azas dekonsentralisasi atau gabungan. Untuk materi yang kita bahas yaitu sesuai dengan indikator, yaitu ada azas sentralisasi, azas desentralisasi, dan azas gabungan atau dekonsentralisasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Azas-azas organisasi kantor. Dalam menyusun organisasi perkantoran atau organisasi ketatausahaan itu dapat digunakan 2 azas, yaitu azas sentralisasi atau kita singkat dengan azas pemusatan, dan yang kedua itu adalah azas desentralisasi atau kita singkat dengan pemencaran. Nah, apa itu azas sentralisasi atau azas pemusatan? Di mana azas ini digunakan apabila semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan itu dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri atau di samping satuan organisasi yang melaksanakan pekerjaan operatif, di mana dalam hal ini satuan-satuan organisasi yang menjalankan tadi atau fungsi-fungsi operatif itu dibebaskan dari kegiatan-kegiatan perkantoran seperti apa? Contohnya itu adalah surat menyurat, pengetikan, dan lain sebagainya, di mana satuan organisasi fungsional tersebut hanya memberikan petunjuk atau pengarahan teknis mengenai materi dalam surat atau waktu yang harus dibuat oleh satuan organisasi perkantoran pusat. Selanjutnya, berikut ini ada contoh susunan organisasi perkantoran dengan azas sentralisasi. Berikut ini ada bagan yang Ibu berikan. Silakan Ananda pahami dan perhatikan bagan tersebut. Nah, di dalam bagan tersebut dapat kita lihat yaitu organisasi yang melaksanakan tugas-tugas induk, yaitu misalnya seperti mengetik, surat menyurat, menyalin warkat, atau memelihara arsip. Jadi, masing-masing satuan organisasi itu secara sentral melayani seluruh satuan organisasi dalam ruang lingkupnya itu. Sebelum Ibu masuk ke keuntungan dan kelemahan azas sentralisasi, berikut ini Ibu akan ulang terlebih dahulu. Siapa yang ingat apa itu azas sentralisasi, yaitu singkatan dari apa itu azas sentralisasi? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Silakan Ananda. Ya, benar sekali. Azas sentralisasi itu disebut juga azas pemusatan. Nah, berikut adalah azas keuntungan atau kelemahan dari sentralisasi, di mana keuntungannya pengawasan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, dapat diadakan keseragaman dalam sistem perkantoran.
Yang ketiga, lebih hemat dalam pembiayaan dan pengadaan perlengkapan. Dan yang terakhir itu dapat diadakan spesialisasi jabatan yang dapat berkembang lebih lanjut. Nah, di samping keuntungan ada kelemahan dalam azas sentralisasi. Apakah itu? Yaitu ada dua. Yang pertama, banyak pekerjaan kantor yang tertunda karena terlalu banyaknya pekerjaan yang ditangani. Yang kedua, kebutuhan khas dari masing-masing unit itu belum tentu dapat dipenuhi oleh pusat. Nah, berikut ini kita akan masuk ke azas gabungan yang menggabungkan azas sentralisasi dan desentralisasi, yaitu azas gabungan atau kita singkat dengan dekonsentralisasi. Di mana dapat kita lihat azas desentralisasi ini digunakan apabila masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping menyelenggarakan tugas pekerjaan pokoknya sesuai dengan fungsinya itu juga melaksanakan semua pekerjaan kantor. Nah, berikut ini ada bagan. Silakan Anda perhatikan dan pahami bagan yang Ibu berikan. Contoh susunan organisasi dengan azas desentralisasi. Pelayanan-pelayanan kantor yang dapat disentralisasikan yaitu ada surat penyurat di mana akan diterima dan akan dikirim. Yang kedua ada telepon atau fax mail dan metode komunikasi lainnya. Yang ketiga itu ada penerimaan tamu, terus ada penggadaan surat termasuk fotokopi, penyimpanan surat dan warkat, pengetikan, pekerjaan menghitung, perlengkapan kantor dan alat tulis, pengawasan formulir, pembersih kantor dan daftar hadir. Di mana dalam asas desentralisasi ini ada keuntungan dan kelemahannya. Apa saja itu, Bu? Yaitu keuntungannya itu dapat disesuaikan dengan sifat khusus kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, lebih cocok bagi organisasi yang dimana lokasinya itu terpisah satu sama lain. Yang ketiga, tidak tergantung dari unit organisasi induk dalam hal pengadaan perlengkapan, penomoran dan pengiriman surat, pencairan arsip dan lain sebagainya. Di samping keuntungan ada kelemahannya. Kelemahan dari azas desentralisasi yaitu pemborosan biaya kantor, sulit mengadakan pengawasan pekerjaan kantor dari pihak pusat, dan yang terakhir itu penyimpanan arsip ini tersebar di berbagai lokasi yang ada di dalam organisasi. Nah, itulah penjelasan mengenai azas sentralisasi dan azas desentralisasi dalam manajemen perkantoran. Jadi, di sini dapat Ibu simpulkan kalau azas sentralisasi atau azas pemusatan itu hanya mengerjakan tugas pokoknya saja, sedangkan azas desentralisasi atau pemencaran itu selain mengerjakan tugas pokok, dia juga mengerjakan tugas umum. Nah, ada pekerjaan rumah yang Ibu berikan dan ini dikumpulkan minggu depan, yaitu esai sebanyak 5 buah soal. Silakan Anda catat di buku catatan, soalnya akan Ibu diktekan. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Pertama, yaitu jelaskan kegunaan azas sentralisasi. Yang kedua, jelaskan kegunaan azas desentralisasi. Yang ketiga, sebutkan kelebihan azas sentralisasi. Yang keempat, sebutkan kelebihan azas desentralisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sebutkan kelemahan azas sentralisasi dan desentralisasi, yaitu gabungan antara sentralisasi atau desentralisasi. Tadi Ibu sudah sebutkan siapa yang menjawab, apa singkatan dari azas gabungan. Ya, benar sekali Ananda, disingkat dengan azas dekonsentralisasi. Nah, ini akan Ibu
periksa minggu depan. Jadi silakan Anda buat di rumah, kerjakan dengan baik dan benar. Sampai jumpa minggu depan. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai struktur organisasi dan jabatan di bidang administrasi perkantoran. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.